Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw dhalla aw azila aw uzalla aw azlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani wa akhwati rahimakumullah. Pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali di kajian bersama Adina Village, kajian online, masih di nuansa hari Tasyrik, jadi bulan haram, salah satu bulan haram yaitu bulan Dzulhijjah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menguatkan kembali ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kuatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail langsung taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diperintahkan untuk berkorban dan juga mengorbankan. Salawat dan salam juga tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada qudwah hasanah yang terbaik bagi kita kecuali dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadikanlah beliau sebagai satu-satunya teladan bagi kita dalam segala aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, juga bernegara. Insya Allah ini bagian daripada bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir dan juga keluarga mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Idul Adha 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah haji bagi jamaah haji yang sedang berhaji, menjadikan mereka sebagai haji mabruran wa sya'yan mashkuran wa tijaratan lan tabur. Dan bagi kita Allah ampuni dosa-dosa kita di mana kita memanfaatkan bulan haram ini, bulan Dzulhijjah, terutama kemarin di hari Arafah, di hari di mana semua doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terutama juga di hari ini yaitu di hari Jumat di bulan haram. Semoga Allah melipat gandakan setiap amal ibadah kita, termasuk juga di kajian kita kali ini. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita kemarin. Kita sudah selesai insya Allah di bab di kitab ini Ahkamus Shalah ya. Kita hanya sampai mengambil tema sampai ke bab tayamum kemarin. Dan sekarang kita masuk ke kitab yang jadi inti kita ya, yaitu Kaifatus Sholih ya, yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, yaitu tuntunan sholat menurut riwayat hadis. Jadi nanti kita akan melihat ya ternyata gerakan-gerakan atau amaliyah atau kaifiatus sholah yang kita lihat beragam itu memiliki dasar hadisnya masing-masing gitu ya. Jadi antara satu dengan yang lainnya, kalau dalam prinsip ilmu hadis itu bukan dipertentangkan tetapi dijamak. Ya, dijamak itu artinya dengan kaifiat yang bagaimanapun selama itu dicontohkan oleh Rasulullah maka termasuk yang diperbolehkan gitu ya. Nanti kita akan lihat rincian satu demi satu. Sebelum masuk ke bab pertama, bab tentang sholatnya ya, kita masuk dulu di bab yang pertama, yaitu tentang keutamaan dan hikmah sholat. Jadi kitab ini terdiri dari 23 bab ya, 23 bab, cukup lumayan banyak ya, tapi insya Allah kita cicil ya, satu demi satu, sedikit demi sedikit. Bab pertama menjelaskan tentang keutamaan dan hikmah sholat ya. Dan yang bab kedua itu bab khusus ya, tentang haruskah mengerti arti bacaan sholat. Nah ini penting sekali.
bagi kita. Kemudian bab yang ketiga mengatur shaf dalam sholat. Ya, ini sangat penting sekali. Kadang-kadang ini dilupakan ya oleh jemaah kita. Yang shaf itu kadang-kadang tidak rapi, berantakan, ya kosong-kosong dan sebagainya. Terutama shaf-shaf kalau kita sholat di masjid-masjid umum ya. Kemudian juga bab yang keempat tentang niat dalam sholat. Bab 5 tentang sunnah-sunnah ketika berdiri, ya, berdiri sholat, ya. Kemudian bab 6 takbir dan mengangkat dua tangan, ya. Takbiratul ihram maksudnya. Kemudian bab ketujuh meletakkan tangan kita. Di mana diletakkan tangan kita setelah takbiratul ihram. Bab yang ke-8 doa iftitah. Doa iftitah mana saja yang masyru', yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bab 9 itu bacaan Al-Fatihah. Ya, apakah Al-Fatihah ini dibaca bismillahnya atau tidak? Ya, nanti kita akan bahas. Kemudian bab 10 bacaan Al-Fatihah untuk makmum. Nah, kapan ya membaca Al-Fatihah untuk makmum? Apakah barengan dengan imam ataukah setelah imam atau bagaimana? Kemudian bab 11 bacaan amin dan bacaan surat setelah Al-Fatihah. Ya. Nah, bagaimana membaca amin? Apakah wajib atau bagaimana ya? Kemudian bab ke-12 surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Nanti kita akan coba sampaikan. Salat duhur itu surat apa yang disunahkan, salat asar itu apa, salat maghrib itu apa, salat isya itu apa, salat subuh itu apa. Nah, mudah-mudahan surat-surat ini nanti kita hafal ya. Kita hafal sehingga kita ada banyak bacaan salat. Ya, bacaan surat tidak hanya kuliah kuhu saja atau al-kausar saja ya, pendek-pendek. Kecuali dalam di waktu tertentu yang memang kita butuh cepat ya, boleh saja kita baca surat yang pendek itu. Bab yang ke-13 kita akan bahas tentang ruku khusus, ya, rukunya, bagaimana posisinya, jari-jarinya, punggungnya, dan sebagainya. Bab yang ke-14, ya, itu membahas tentang i'tidal. Ya. I'tidal itu berdiri setelah ruku, ya. Apakah tangan kita harus kita angkat atau tidak, ya, bacanya apa, dan sebagainya. Kemudian berapa lamanya, dan tangan kita di mana posisinya. Ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kita tanyakan ya. Dan bab yang ke-15 tentang sujud, ya, cara turun sujud, ya, apakah kaki dulu atau tangan dulu, ini juga kadang menjadi bingung ya bagi kita. Nah, insya Allah nanti dijawab di bab ini. Bab yang ke-16 tentang doa dalam sujud. Nah, apakah kita boleh doa sujud di dalam sujud, doa khusus pribadi, karena ada hadis yang menyatakan bahwa waktu yang mustajab itu adalah doa ketika sujud. Nah, apakah boleh kita berdoa di lain bacaan doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika sujud dalam sholatnya? Kemudian bab yang ke-17 membahas tentang duduk di antara dua sujud dan bangkit dari sujud. Kemudian cara bangkitnya bagaimana? Apakah tangan kita dikepalkan atau diluruskan? Nah, ini kan kadang-kadang suka bertanya. Ini tangan sebelah dikepalkan, yang satu malah diluruskan, atau malah ada yang bangun tanpa memegang lantai sama sekali, langsung memegang lutut. Nah, ini bagaimana? Kemudian yang ke-18 tentang duduk tasyahud, ya, yang disebut dengan duduk tasyahud itu tasyahud awal, ya, dan juga tasyahud akhir. Itu bagaimana posisinya. Kemudian yang ke-19 bacaan tasyahud itu apa yang disyariatkan. Bacaan sholawat yang bab 20, sholawat apa yang dibacakan, apakah pakai sayyidina atau tidak. Ya. Bab yang ke-21 doa-doa sebelum salam. Ya, apa doa-doa yang kita bisa gunakan untuk doa sebelum salam. Nah, bab yang ke-22 tentang salam, cara salam, bacaan salam, dan yang bab ke-23 doa setelah sholat. Nah, ya, jadi zikir setelah sholat itu apa saja doa-doa yang disyariatkan. Baik, demikian ya, bab ada 23 bab, ya, insya Allah ke depan kita akan bahas sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan nanti bisa dapat faedahnya yang banyak, sehingga sholat kita lebih mantap lagi ya, karena didasari dengan ilmu, tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Dan ikhwani wa akhwati rahimakumullah, kita masuk ke bab 1 tentang eh, keutamaan dan hikmah sholat. Ya. Jadi keutamaan ini berarti kan fadail ya. Fadail itu keutamaan. Apa yang kita dapatkan dalam sholat. Ya. Keutamaan atau hikmah ini bukan syarat atau bukan alasan kenapa kita harus sholat. Bukan ya. Ini adalah fadail saja. Ya, fadail atau hikmah.
Ini kok suaranya nggak ada ya, Mas Ijang? Sudah di unmute, Bu. Bentar. Jadi hikmah di sini atau faidah ini bukan alasan disyariatkannya sholat, ya bukan. Ya. Karena sholat itu sifatnya tauqifi. Tauqifi itu ya tidak ada ilat, ya tidak ada alasan, tidak ada latar belakang. Pokoknya ini adalah ibadah yang Allah perintahkan. Nah, tauqifi itu sebenarnya ibadah yang membuktikan ketaatan kita. Ya, makanya dalam konteks ibadah itu, ya dalam konteks ibadah kita tidak akan menemukan alasan kenapa harus ruku, kenapa misalkan wudhunya seperti itu, kenapa kemudian sujudnya seperti itu, ya kemudian karena tengok kiri itu seperti itu, tidak ada alasan. Itu adalah kaifiyah tata cara ibadah yang Allah syariatkan melalui nabinya yang harus kita ikuti sebagai bagian dari ketundukan kita kepada Allah. Gitu, ya. Ya sebagaimana Nabi Ibrahim menyembelih putranya Nabi Ismail itu tidak ditanya apa alasannya, pokoknya samina wa ata'na. Nah, jadi dalam konteks ibadah itu tidak ada ilatnya, tidak ada alasannya. Gitu. Nah, sedangkan hikmah atau faidah ini adalah apa yang kita dapatkan sebenarnya. Ya, apa yang kita dapatkan daripada ibadah sholat ini. Gitu. Baik. Nah, yang pertama adalah dapat menghapus atau menyebabkan terampuninya dosa. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaktasilu minhu kulla yaumin khamsa marrat. Hal yabqa min daranihi syai'un?" Qalu la yabqa min daranihi syai'un. Faqala sallallahu alaihi wasallam fakadzalika shalawatul khams. Ya, yamhullahu bihinnal khotoya. Baik. Jadi ini bagus ya hadisnya tentang diskusi antara Rasulullah dan para sahabat. Nah, bagaimana pendapat kalian? Ara'aitum law anna nahron, jika ada sungai bibabi ahadikum depan pintu rumah kalian, yaktasilu minhu, kemudian salah seorang di antara kalian itu mandi, ya, kulla yaumin, setiap hari, khamsa marrat, 5 kali. Hal yabqa, apakah tersisa min daronihi, dari kotoran sedikit pun, apakah tersisa atau masih adakah sedikit kotoran yang tersisa? Jadi kalau ini Rasulullah itu membuat pengandaian, membuat menganalogikannya. Seandainya ada sungai bersih di sekitar rumah kita, ya, lalu kita mandi 3 kali, ya, mandi 5 kali dalam sehari, apakah akan ada kotoran yang tersisa pada tubuh kita? Maka jawab sahabat adalah la, qalu la yabqa min darunihi syai'un. Tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah bersabda, fakadzalika shalawatul khams. Demikianlah salat 5 waktu, yamhullahu bihinnal khotoya. Ya, Allah akan menghapus dengan salat 5 waktu itu al khotoya, dosa-dosa kamu, ya, kesalahan-kesalahan kita. Jadi salat 5 waktu dalam sehari itu seperti kita mandi sehari 5 kali, membersihkan kotoran dosa. Ya, apalagi kalau kita perhatikan anggota tubuh kita itu anggota tubuh yang dibasuh, ya, ketika sholat itu adalah ketika wudhu hendak sholat itu anggota tubuh yang rentan dengan maksiat, ya kan, yang rentan atau mudah bagi kita untuk melakukan kemaksiatan. Misalkan wajah itu kan di dalamnya ada mata, ada hidung, ada mulut, ya, apalagi mulut misalnya ada kumur-kumurnya, hidung ada insinsarnya, telinga, ya, kita mendengar macam-macam, ya, tangan kita, masya Allah, ya. Jadi itu Allah hapus dosa-dosa yang kita lakukan melalui anggota tubuh itu ketika wudhu dan ketika kita sholat, masya Allah. Ya, jadi makanya orang yang sering berwudhu itu
wajahnya itu akan terlihat lebih cerah, ya. Nah, jadi kalau misalkan kita khawatir wajah kita misalkan kusam, ya, kalau kita beli skincare yang mahal-mahal gitu ya, ya boleh-boleh saja pakai skincare ya. Tapi Anak sarankan itu hindari yang mengandung ini kimia ya, zat kimia ya. Karena kadang-kadang awalnya saja yang bisa membersihkan, tapi lama-lama kulit kita bereaksi dengan zat kimia yang ada pada skincare itu, gitu ya. Apalagi wajah. Ya. Atau kalau mau yang alami-alamiah saja, bengkuang diparut, tempelin ke wajah, misalnya, dan sebagainya ya. Nah, jadi ini menghapus dosa-dosa kita. Hikmah yang pertama. Yang kedua adalah Allah meninggikan derajat orang yang menegakkan sholat. Ya, ini dari Ma'ad bin Abu Tolhah, Ma'dan ya, Ma'dan bin Abu Tolhah radhiyallahu anhu meriwayatkan, laqitu Thawbana maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu akhbirni bi amalin a'malu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Ya, aku bertemu dengan Thauban. Ya, siapa Thauban? Thauban itu maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, maka aku bertanya, akhbirni, ya, kabarkanlah kepadaku bi amalin, satu amal, a'malu, ya, di mana aku beramal dengan amalan itu yudkhiluni Allahu, Allah akan memasukkan aku bihi, dengan amal itu, al jannah, ke dalam surga. Qala, atau ya, dia mengatakan akhbirni bi ahabbil a'mali ilallahi ta'ala, ya, kabarkanlah kepadaku atau beritahukanlah aku, ya, amal yang paling Allah cintai, ya, amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Fasa kata, maka Sauban diam. Summa sa'altuhu fasa kata. Kemudian aku bertanya lagi. Fasa kata, maka Sauban pun diam. Summa sa'altuhu salisata faqala Sauban. Maka aku bertanya sampai yang ketiga kalinya. Faqala Sauban, maka Sauban berkata, sa'altu an dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku pun telah bertanya tentang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata Sauban, alaika bikasrati, ya, bikasrati sujudi. Ya. Oh, maka beliau bersabda, ya, maka Rasulullah bersabda, alaika bikasrati sujudi, wajib atasmu, ya, bersujud, bikasrati sujud, dengan memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, maka sesungguhnya kamu tidaklah kamu bersujud kepada Allah satu kali saja. Illa rafa'akallahu biha, maka Allah, kecuali Allah akan mengangkatmu darajatan, satu derajat, ya. Kemudian wahatta biha anka khoti'ah, dan menghapus dengan sholat itu atau dengan sujud itu darimu khoti'atan, satu dosa. Gitu. Jadi satu kali bersujud Allah hapus dosa, satu dosa. Ya, dalam sholat 5 waktu hitung saja berapa kali sujud. Ya, banyak. Sholat 4 rakaat saja udah berapa kali sujud. Ya. Satu kali sujud kan 2 kali. Ya. Sekali kalian tekan sujud 2 kali. Nah, jadi satu kali sujudnya itu menghapus satu dosa. Nah, jadi orang-orang yang sering sholat itu Allah akan tinggikan derajatnya. Ya, selain kemudian dihapus dosanya sekali sujud. Kemudian yang ketiga, hikmah sholat itu adalah sebaik-baik aturan yang disyariatkan oleh Allah. Jadi sebaik-baik aturan yang pernah Allah syariatkan kepada umat Islam itu adalah sholat. Sebagaimana hadis Rasulullah dari Abu Hurairah, as-sholatu khairu mawdu'in, ya, sholat itu adalah sebaik-baik perkara. Faman istata'a, maka barang siapa yang mampu, an yastakthira, untuk memperbanyaknya, fal yastakthir, hendaklah dia memperbanyaknya. Ini maksudnya sholat wajib juga sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib kan nggak bisa kita perbanyak sesuai dengan rakaatnya masing-masing. Tapi kalau sholat sunnah itu bisa kita perbanyak, ya. Misalkan sholat duha minimal 2, ya, bisa juga 12, ya. Dan sholat tahajud dia minimal 2, bisa juga 8 atau 12, ya.
dan sebagainya. Jadi kalau sholat sunnah itu bisa yang banyak. Ya. Bahkan sholat tahiyatul masjid itu ya bisa kapan saja selama kita masuk masjid. Ya. Masuk masjid, sholat, kemudian balik. Ya. Masuk masjid lagi. Sholat lagi tahiyatul masjid, tidak apa-apa. Ya. Nah, jadi memperbanyak sholat. Ya, memperbanyak sholat. Kemudian yang keempat, sebaik-baik amal. Jadi sholat itu hikmahnya merupakan juga sebaik-baik amal. Sebagaimana Rasulullah bersabda dari Tauban tadi ya. Istaqimu walan tuhsu. Wa fi riwayatin istaqimu tuflihu. Ya. Beristiqomahlah kalian semua walan tuhsu. Janganlah kalian ini apa namanya beristiqomah dan kalian akan bisa menghitung wala tuhsu, jangan kalian hitung ya. Di riwayat lain istaqimu tuflihu, beristiqomahlah kalian ya, tuflihu maka kalian akan beruntung. Wa'lamu dan beramallah kalian anna khairu a'malikum, karena sebaik-baik amal ya as-salatu yaitu salat. Wala yuhafidhu dan tidaklah menjaga ya alal wudu'i illa mu'minun ya, dan tidaklah menjaga wudu kecuali orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang-orang beriman itu senantiasa menjaga wudunya, ya, menyempurnakan wudunya. Masya Allah ya. Jadi ternyata sholat itu termasuk amal yang paling baik, ya, amal yang paling baik. Bahkan sholat itu menjadi amal pertama, ya, yang dijadikan patokan, ya, ketika di akhirat nanti, ya. Karena awaluman yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Maka amal pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-shalah, salatnya. Ya. Fa in saluha ya fa in saluhat saluha sairu amalihi. Barang siapa yang salatnya itu baik, maka baik juga seluruh amalnya. Ya. Berarti kebalikannya, barang siapa yang salatnya itu buruk, maka buruk pula juga setiap amal yang lainnya. Gitu. Jadi salat ini menjadi sebaik-baik amal. Nah, hikmah yang kelima, sholat itu dapat menyembuhkan jiwa dan raga orang yang sholat. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, "Sholli fa inna fi sholati shifaan." Sholatlah kamu, karena dalam sholat itu terdapat obat syifaan, ya, atau penyembuh untuk jiwa dan juga raga. Ya. Nah, makanya ada pengobatan yang mengambil gerakan sholat tuh ada tuh. Ya, karena ternyata orang yang sholatnya sempurna itu ya akan memperlancar peredaran darah. Ya, apalagi kalau sholatnya itu benar ya, rukunya benar ya. Itu kalau rukunya benar itu seperti ada yang ketarik ya, tulang punggung kita itu seperti yang ketarik. Nah, itu kan relaksasi sebenarnya. Ya, jadi orang-orang yang sering sholat itu biasanya itu tidak apa namanya, tidak rentan kena penyakit apa yang belakang itu saraf kejepit ya. Nah, bahkan dulu pernah ada kisah, walau ini benar atau tidak, ada seorang yang punya penyakit kejepit, ya sudah bertahun-tahun berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh, kemudian ketemu dengan salah seorang guru SD-nya dulu, kata guru SD-nya kamu sholat aja rutin, ya tambah sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duhanya. Ternyata sembuh dengan sholat, ya, karena ada gerakan yang memang menarik urat punggung, gitu ya, masya Allah. Ketika ruku, ketika sujud, ya, ketika kemudian apa berdiri ya itu melatih ya bahkan merelaksasi saraf-saraf yang ada pada tubuh kita gitu. Jadi ada syifa, ada obat ya, itu yang dari sisi fisik. Yang kedua ada syifa dari sisi penyakit jiwa ya, penyakit jiwa ya, orang yang sering depresi, orang yang sering stres itu biasanya kalau sholatnya benar itu akan calm down ya, akan menemukan solusi dan sebagainya ya. Ya kadang-kadang ya, contoh yang kadang-kadang konyol juga ya gitu. Kalau kalau belum sholat kita kan suka lupa di mana nyari kunci itu. Ingatnya pas sholat. Oh iya di situ. Nah ini kan contoh sih memang. Tapi kadang-kadang jadi gimana contohnya itu ya. Seolah-olah sholatnya jadi nggak khusyuk gitu ya. Kemudian yang keenam, membuat perjanjian di sisi Allah dengan jaminan masuk surga. Ini sebagaimana
hadis dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, maksudnya periwayatnya ya. Beliau berkata, "Sami itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin katabahunallahu 'alal ibad." Ya. Allah telah mewajibkan salat 5 waktu. Ya. Khamsu salawatin, salat 5 waktu, katabahunallahu, Allah telah wajibkan salat 5 waktu itu 'alal ibad kepada para hambanya. Faman jaa bihinna walam yudayyi' minhunna syai'an, maka barang siapa yang mendatangi atau menegakkan salat itu dan walam yudai, dan tidak menyia-nyiakan ya minhuna hak-hak salat itu syai'an sedikit pun, istighfafan ya atas dasar menyepelekan ya bihaqihina, kana lahu indallahi ahdun, maka baginya ya di sisi Allah ahdun itu ada perjanjian, an yudkhilahul jannah, perjanjian bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Wa malam ya'ti bihinna, dan barang siapa yang tidak memberikan ya falaisa lahu indallah ahdun, ya memberikan hak-hak salat ya maksudnya tidak sesuai dengan rakaat, rukun, syarat ya tumanina dan sebagainya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun ya di sisi Allah, ya bahkan an insya'a adzabahu wa insya'a adkhalahul jannah, ya itu maka Allah akan menyiksanya, dan jika berkehendak Allah juga akan memasukkannya ke dalam surga. Jadi tidak ada perjanjian kalau salatnya itu tidak benar. Ya terserah Allah memasukin ke surga atau masukin ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, hikmah yang ketujuh mendatangkan pengampunan, rahmat dan keridhaan Allah. Ternyata salat itu bisa mendatangkan pengampunan, ya, bisa mendatangkan rahmat. Siapa yang tidak ingin diampuni dosanya oleh Allah, ya? Siapa yang tidak ingin mendapatkan rahmatnya Allah, ya? Dan juga keridhaan Allah. Siapa juga yang tidak ingin mendapatkan keridhaan Allah? Kita ingin setiap amal kita Allah ridhoi, kan? Gitu. Karena itulah yang menjadi goyatul goyah kita, tujuan daripada tujuan utama kita. Nah, ini berdasarkan riwayat hadis riwayat Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al waqtul awal minas salati ridwanullah, wal waqtul akhir afullah." Ya. Salat di awal waktu itu adalah ridhonya Allah, dan waktu akhirnya adalah pengampunan Allah. Jadi awal waktu salat itu adalah ridho Allah, akhir waktunya itu adalah pengampunan Allah. Yang kedelapan, Allah membanggakan orang yang sholat di hadapan para malaikat. Ini Masya Allah ya. Sesungguh kita akan menjadi kebanggaan Allah di hadapan para malaikat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, ya ta'aqabuna fikum, ya, selalu bergiliranlah kalian dalam menjaga. Wa fi riwayat Ahmad, dalam riwayat Ahmad, innal malaikata yata'aqabuna fikum, sesungguhnya para malaikat ya ta'aqabuna, mereka bergiliran ya fikum, untuk menjaga kalian. Malaikatun bil lail, ada malaikat yang bertugas malam, wa malaikatun bin nahar, ada malaikat yang bertugas di siang hari. Wa yastami'una fi salatil fajr, ada yang mengumpulkan pahala salat fajar. Wa salatil asr, ada yang mengumpulkan salat asar. Summa ya'rujul ladzi, ya. Kemudian mereka akan berkumpul kembali, ya. Batu fikum fayas'aluhum, maka fasayas aluhum, maka mereka bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, maka Allah yang bertanya kepada mereka, ya. Ya wa tufiku fayas aluhum, ya. Maka Allah, Roh Tuhan mereka, bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu bihim. Ya, meski dia lebih mengetahui akan mereka, maksudnya. Dia bertanyanya Allah itu untuk menjadi pembelajaran, ya. Allah tentu pasti tahu apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh orang-orang tersebut. Fayaqulu, maka mereka menjawab. Pertanyaannya itu, kaifa taraktum ibadi? Ya, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian meninggalkan mereka? Fayaqulun, maka mereka berkata, taraknahum wa hum yusallun. Ya, kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan kami mendatangi mereka, mereka pun dalam kondisi
sedang sholat juga. Masya Allah ya. Jadi Allah bertanya kepada para malaikat, ya, ingin melihat apa sih yang dilakukan oleh hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, saya mendatanginya, dia lagi sholat. Saya pergi pun dia juga lagi sholat. Ya, insya Allah. Berarti Allah banggakan tuh, ya tuh hambaku ya. Kamu datang dia lagi sholat, kamu pergi pun dia juga lagi sholat. 9 tali penghubung antara hamba dengan Allah. Ya, Abu Umamah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innal abda idza qama fi sholati futihat lahu abwabul jannah. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia menegakkan sholat, ya, dalam sholat, ya, futihat maka akan dibuka lahu baginya al abwab atau pintu-pintu al jannah surga. Wa kusifat lahul hujubu bainahu wa baina rabbih, dan akan ditutup, ya, akan dihijab, ya, antara dia dengan Tuhannya, dan para bidadari menghadapnya atau memperhatikannya selama dia tidak mengeluarkan ingusnya atau berdahak. Itu Masya Allah ya. Nah, jadi sholat ternyata menjadi alat penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesepuluh, hikmah sholat itu adalah kondisi terdekat hamba dengan Tuhannya. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun." Nah, ya, yang paling dekat, kondisi yang paling dekat antara hamba dengan Tuhannya azza wa jalla yaitu kondisi sajidun. Kondisi ketika hamba sedang bersujud. Faksiru doa, maka perbanyaklah kalian di sujud itu doa. Ya, itulah. Karena di waktu sujud itulah doa-doa kita akan mustajab. Yang ke-11, apa hikmahnya? Sarana berbisik kepada Allah. Ya, jadi sarana curhat. Ya. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, Innal mu'mina idza kana fi sholati fa innama yunaji rabbahu. Fala yabzuqanna baina yadayhi wala an yaminihi walakin an sayyaratin au tahta sayyar au tahta qadamihi. Nah, innal mu'mina, sesungguhnya ketika melaksanakan sholat, seorang mukmin itu idza kana fi sholati fa innama yunaji. Maka dia sedang berbisik robbahu kepada Tuhannya. Fala yabzuqanna, maka janganlah sekali-kali, ya, meludah, ya, baina yadaihi, di depannya, wa an yaminihi, atau di kirinya, walakin an yasarihi, ya. Akan tetapi jika memang harus meludah, maka ada sebelah kirinya, arah ke kirinya. Au tahta qadamihi, atau ke arah telapak kaki kiri. Ya, barangkali misalkan lagi sholat ada yang nyempil terus keluar. Terus gimana cara mengeluarkannya? Ya sudah, keluarkan tapi tengok ke kiri. Ya, nggak boleh ke depan, nggak boleh ke kanan. Tapi tengok ke kiri, lalu langsung ke bawah. Ya, langsung ke bawah, ke kaki tempat dia sujud. Nah, itu adabnya ya. Ini ya, adab untuk ketika kita ingin melakukan sesuatu dari mulut kita yang nyangkut mungkin ketika sholat. Karena kalau kita simpan takut tertelan, itu bisa batal. Ya. 12, sarana untuk menghadapkan diri kepada Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati", apabila salah satu di antara kalian menegakkan salat, fala yabsuq, ya, maka janganlah meludah amamahu, di depannya. Fa inna ma yunajillaha madama fi sholat fi musallahu, ya. Ingatlah bahwa sesungguhnya dia sedang berbisik, ya, mencari atau munajat kepada Allah selama dia berada di tempat sholat, ya, janganlah meludah ke arah kanannya, karena sesungguhnya di sebelah kanannya itu ada malaikat, dan hendaklah meludah di bagian kirinya, ya, karena bagian kirinya itu tempat iblis. Nah, kemudian dia menimbun ludah yang sebelah kanan. Ya, jadi adabnya kalau kita ingin berludah ya tengok ke kiri ya. Hadis lain Ibnu Umar juga meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusolli
Ya, ketika salah seorang di antara kalian itu sholat, fala yabsuk, maka jangan meludah qibala wajhihi, ke hadapannya atau arah depannya. Fa innallaha qibala wajhi idza sholat, karena Allah itu posisinya ada di depan wajah kita ketika sholat. Ya, jangan kalian ludahi. Ya, apabila mau ingin buang ludah ya ke kiri. Nah, yang ke-15, 13 ya. Ini zikir hamba kepada Allah. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda, ini kalau ada kalimat Allah di dalam hadis, ini maksudnya adalah hadis apa namanya? Hadis yang ungkapan dari Rasulullah, tetap teksnya ya, tapi maknanya dari Allah. Inilah yang disebut dengan hadis qudsi ya, hadis qudsi. Qasamtu sholata, aku membagi salat baini wa baina abdi, antaraku dengan antara hambaku, nisfaini, dua bagian. Wali abdi masa'ala, bagi hambaku ya, masa'ala, apa yang dia minta. Nah, jadi akan Allah kabulkan apa yang dia minta. Kapan? Fa'idha qala al-abdu, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin. Qala Allah Ta'ala hamidani abdi. Ya, jadi ketika kita membaca surat Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, ketika kita mengucapkan kalimat ar-rahmanir rahim ya, maka Allah Subhanahu wa taala bersabda majjadani abdi, lewat. Asna alayya abdi, ya, asna alayya abdi, hambaku telah memujiku ya, menyanjungku ya. Asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala malik yaumiddin, dan ketika kita membaca kalimat maliki yaumiddin, faqala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab majjadani abdi, ya, hambaku telah mengagungkanku. Wa qala marratan fawwadu ilayya abdi, bahkan Allah juga mengatakan fawwadu ilayya abdi, hambaku menyerahkan dirinya kepadaku. Ya. Fa idza qala, maka ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka jawaban Allah apa? Ada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala. Inilah ya inilah perjanjian antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Ya, jadi apa yang dia minta akan Allah kabulkan. Kemudian ketika hambaku berkata, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ketika membaca itu, faqala Allah Ta'ala, maka Allah berkata atau menjawab, hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini adalah hak hambaku, dan bagi hambaku itu apa yang dia minta. Jadi dua tuh. Hak ibadahnya sudah terpenuhi, kewajiban dan dapat pahala. Ada plusnya apa yang dia minta, apapun yang dia minta. Ya, Masya Allah. Jadi makanya doa itu kan sholat itu keseluruhnya kan doa. Ya, alangkah baiknya kalau kita menghayati apa yang kita baca, maka kita pun juga akan menghayati apa yang kita minta. Ya, kita sadar kita minta itu. Ya, maka ketika itu Allah akan mudah mengabulkan apa yang kita minta, insya Allah. Kemudian yang ke-14 hikmah sholat adalah aminnya para malaikat. Jadi kalimat amin pada para malaikat. Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ammanal imamu fa aminu fa innahu man wafaqa ta'ti minhu ta'tinal malaikah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Ketika imam membaca amin, ya, idza ammanal imamu, ya, ketika imam membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin oleh kalian, oleh makmum. Fa innahu, karena sesungguhnya pada amin itu man wafaqa, bersamaan dengan ta'minuhu, bacaan aminnya para malaikat. Ta'minal malaikah. Jadi ketika kita mengucapkan amin, maka itu bisa berbarengan dengan aminnya para malaikat. Kalau berbarengan dengan malaikat,
ya, apa yang terjadi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Ya, kita jawab aminnya saja, lalu barengan sama imam, barengan sama malaikat, dihapus dosa-dosa kita. Yang ke-15, mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini tujuan disyariatkannya sholat, sebagaimana yang pernah kita bahas. Ya. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa qimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, katakanlah apa yang kami wahyukan kepada kamu dari Alkitab Al-Quran ini dan tegakkanlah sholat. Karena sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah itu perkara yang sangat besar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, hikmah yang ke-16 adalah meneguhkan hati sehingga tidak mudah mengeluh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana khuliqa halu'a wa idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum 'ala salatihim daimun." Ya. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan halu'a, lemah. Wa idza massahu syarru jazua. Ya. Jika mendapatkan keburukan, jazua, maka mereka akan mengeluh. Ya. Misalkan gajinya telat, ya, gajinya cepat habis, ya, pengen ini pengen itu nggak bisa kebeli, ngeluh kita, ya. Ya. Dan jika mendapatkan siksaan, wa idza masahul khairu manua, ya, maka mereka begitu pelit, ya. Illal musallin, kecuali orang-orang yang selalu menjaga salat, alladzina hum 'ala salatihim daimun, di mana mereka selalu menjaga salat dan melanggengkan salat. Jadi dengan salat sebenarnya bisa meneguhkan hati. Ya, ketika kita sholat, kalau hati kita tidak teguh, berarti kita sedang malawung ketika sholat. Atau ngayal, atau tidak fokus, atau mendengarkan kata-kata sebelah atau sekitar kita. Makanya ketika sholat kita upayakan fokus, ya, biar lebih khusyuk. 17, menyelamatkan tubuh anggota sujud dari api neraka. Ya, ternyata dengan sujudnya kita, itu akan membebaskan sujud kita, telapak tangan kita, lutut kita, telapak kaki kita, kemudian kening kita, hidung kita yang nempel ke anggota sujud, ya, itu akan diselamatkan dari api neraka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa yudrabu siratu baina zuhranai jahannam fakunu awwala man yajuzu minar rasuli, ya. Jadi dibentangkan jembatan atau sirat di atas dua sisi neraka jahanam, ya. Aku kemudian menjadi orang yang pertama kali melewatinya di antara para rasul dengan umatnya, kata Rasulullah. Jadi makhluk yang pertama kali menyeberang sirat itulah Nabi Muhammad SAW. Illa rusulu wa kalamu rusul, kecuali para rasul dan perkataan rasul. Allahumma salim salim, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Wa fi jahannam kana layyibu mithl, ya. Wa fi jahannam, dan di neraka jahanam ada banyak sekali apa? Li'akala, ya, jahannam akala litu mithl, ya, ada banyak jangkar, ya. Mithlu syauki sa'dani, seperti pohon sa'dan, seperti duri pohon sa'dan. Ya. Hal ra'aitum syauka sa'dan, apakah kamu pernah mendengar, ya? Apakah kalian pernah melihat, ya, syauka sa'dan tadi, ya, syauka sa'dan tadi, pohon sa'dan. Apakah kalian pernah melihat pohon sa'dan? Qalu na'am, ya betul, pernah melihatnya. Qala fa innaha mithlu syaukin as-sa'd. Nah, sesungguhnya itu adalah seperti seperti duri, ya, as-sa'dan, ya, seperti duri, ya, yang tersobek dikarenakan ilmunya tadi. Wa annahu la ya'lamu qadra idhamiha illallahu ta'ala.
ya. Tidak ada yang lebih mengetahui ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tahtifun nasa bi amalihim faminhum man yubaqu bi ilmihi wa minhum man yufardalu thumma yanju hatta idza aradallahu rahmata man arada min ahli nar amaral malaikata an yukhriju minan nari man kana ya'budunallaha wa ya'rifunahum bi asari sujudi wa haramallahu ta'ala 'alan nari an ta'kula mawdi'al sujudi fayakhrujuna wa qadim tahasu wa yusabbu 'alaihim ma'ul hayati fayambutuna nabatal habbati fi hamil syail, ya. Jadi kemudian di antara mereka ada orang yang tersobek dikarenakan ilmunya, dan di antara mereka juga ada orang yang terpotong dan ia selamat sampai ketika Allah menghendaki rahmat kepada orang yang Allah kehendaki menjadi ahli neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan orang-orang yang menjawab Allah dari neraka mereka. Kemudian para malaikat itu mengenalinya dan dari bekas-bekas sujud, dan Allah mengharamkan api neraka untuk mereka. Kemudian para malaikat, ya, maka Allah memerintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan orang yang menyembah Allah dari neraka. Ya, kemudian para malaikat itu mengenalinya dari bekas-bekas sujud. Nah, itu bekas min athari sujud. Dari bekas-bekas sujud, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka untuk memakan anggota sujud. Kemudian mereka keluar dari neraka dan sungguh mereka terbakar hingga mengelupas kulitnya. Kemudian mereka disiram dengan air kehidupan, kemudian kulit mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji-bijian yang goa. Jadi, masya Allah ya, amal sholat itu bisa menarik orang yang mungkin sedang disiksa di neraka. Nah, masya Allah. Dengan asari sujud dari tanda-tanda sujudnya. Nah, tanda sujud ini memang bukan berarti harus nampak ya. Kadang-kadang kan kita maksain gitu, sholatnya digusur-gusur gitu, kening sampai hitam jidatnya. Ya bukan seperti itu pula. Gitu. Asari sujud itu kadang-kadang nampak, kadang-kadang juga tidak. Gitu. Pokoknya alamiah saja. Ya, orang yang sering bersujud pasti akan kelihatan gitu dengan orang yang digusuk-gusuk gitu ya, kepalanya keningnya sampai ke sajadah, atau apalagi karpet hijau yang tajam itu, biar ada hitamnya katanya. Ya bukan begitu ya. Asari sujud itu ya alamiah, bukan kita yang buat gitu. 18. Mempersiapkan hamba untuk dapat bersujud kepada Allah di saat semua makhluk diperintahkan bersujud kepadanya. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Yaksifu rabbuna an sakin fayasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Wa yabqa man kana yasjudu fid dunya riya'an wa sum'atan. Fayadhabu liyasjuda fayamudu zuhruhu tabaqan wahida." Ya. Tuhan kami membuka betis, ya. Maka semua orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan bersujud. Dan tetap berdiri tidak dapat bersujud orang yang ketika di dunia bersujud karena ria dan sum'ah. Kemudian mereka berusaha untuk bersujud tetapi punggungnya kembali tegak, tidak dapat bersujud. Nauzubillah min dzalik. Nanti di hari kiamat itu orang-orang itu susah bersujud, ya, susah sujud. Walaupun dia cuma sakit makan saja, kalau sholat ya pastilah susah sujudnya. 19. Dipersiapkan pintu khusus saat memasuki surga. Masya Allah ya. Di orang-orang yang sering sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, mendawamkan sholat sunnah, maka Allah akan siapkan pintu royan di situ. Pintu royan itu untuk orang berpuasa. Ya. Kemudian ada pintu sodakoh untuk orang-orang yang sering bersodakoh. Ya. Kemudian, nah ini berdasarkan hadis Rasulullah ya, barang siapa yang merasa secara rutin mendermakan di jalan Allah, 2 bilangan dari berbagai jenis harta benda, maka dia akan dipanggil dari beberapa pintu surga. Wahai hamba Allah, inilah perkara yang baik. Lalu barang siapa yang termasuk ahli sholat, Masya Allah, ahli sholat ya, dia akan dipanggil dari pintu sholat. Ya. Jadi orang yang sholat akan dipanggil di pintu sholat. Yang ke-20 bisa bertemu dan menyertai Rasulullah. Jadi orang yang sholatnya sempurna, Allah Subhanahu wa taala akan akan mempertemukan beliau dengan kita, Masya Allah ya. Sebagaimana hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu meriwayatkan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataituhu bi wad'ihi
biwudu'ihi wa hajatihi faqala li. Ya. Aku biasa melewati malam bersama Rasulullah untuk membawakan air wudhu dan memenuhi kebutuhan beliau. Pada suatu kesempatan beliau bersabda kepadaku, memintalah. Aku menjawab, saya meminta bisa menyertai engkau di surga. Ya, beliau bersabda, adakah selain ini? Aku menjawab, hanya itu saja. Beliau pergi, ya. Jadi kalau begitu maka tolonglah diriku atas dirimu dengan memperbanyak sujud. Ya, Masya Allah ya. Jadi dengan sujud itu juga bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Menjadi cahaya kegelapan bagi orang yang salat. Ya. At-tahuru syatrul iman wa subhanallah walhamdulillah tamla'i atau tamla'ul ma bainas samai wal ardi wassalatu nurun. Kalimat terakhir wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahayanya. Nah, 22 salat menjadi pelindung di dalam kubur ya. Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi. Sesungguhnya seorang mayit apabila diletakkan di dalam kuburnya, wa innahu yasma'u. Sesungguhnya dia akan mendengar. Ya, apa yang didengar? Khafqa ni'alihim, ya. Derap sandal-sandal mereka yang mengiring ya sampai ke pemakaman. Akan mendengar tuh gerakan kaki yang jalan itu. Hina yuwalluna anhu, hina hingga mereka berbalik meninggalkannya, ya. Yuwalluna anhu. Fa in kana mu'minan, maka jika mayit itu seorang mukmin, ya, kanatis salatu, dan amal salatnya itu inda ra'sihi, berada di sisi kepalanya. Masyaallah. Jadi salat bisa menjaga kita dari siksa kubur. Yang terakhir 23 doa ampunan dari dan rahmat dari malaikat. Ya, Abu Hurairah bersabda dari Rasulullah SAW, ya, Abu Hurairah berkata dari Rasulullah SAW bersabda, al malaikatu tusolli ala ahadikum. Ya. Malaikat senantiasa berdoa untuk salah seorang dari kalian. Madama fi musallahu malam yuhdis, selama ia berada di tempat sholatnya selagi ia belum berhadas. Ya, jadi kalau kita mau sholat, ya nunggu azan, nunggu iqomat, bagus nunggu di masjid, duduk sambil berzikir. Allahumma gfir lahu, Allahumma rahmhamhu. Ya Allah, ampunilah ia dan rahmatilah ia. La yazalu ahadukum min fi sholati, maka tidaklah ya salah seorang di antara kalian itu berada dalam sholat selama sholat menahannya. Madamatis sholatu tahbisuhu la yamna'uhu ayyan qaliba ila ahlihi. Ya, tidak mencegahnya dari kembali kepada keluarganya illa as-sholah, kecuali sholat. Ya, jadi amal sholat itu salah satu amal yang ditinggal di kuburan ya. Sedangkan yang mengantar baik keluarga, istri, anak-anak ya, itu hanya mengantar. Setelah itu mereka akan kembali ya, akan kembali ke rumahnya masing-masing ya. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga masih diingat-ingat ya. Tapi hari berikutnya sudah lupa. Paling diingat sekitar sebulan sekali atau mungkin setahun sekali dan sebagainya. Nah, maka bagi kita harus memperbanyak amalan-amalan yang ketika kita meninggal, amalan itu terus mengalir. Ya, salah satunya apa? Salah satunya adalah mengajarkan orang dengan ilmu Islam. Yang kedua, amal jariah. Yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Itu yang bisa mengalirkan pahala walaupun kita sudah wafat. Barakallahu fikum. Itu aja 23 hikmah dan keutamaan sholat. Jika ada yang bertanyakan, boleh nanti kita masuk bab kedua. Haruskah mengerti arti bacaan sholat? Nah, nanti kita bahas di pekan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhol Ihsan. Baik, terima kasih Ustadz atas pemaparan materi pada kesempatan Jumat hari ini. Ini sudah ada pertanyaan ya dari Pak Binaya. Yang pertama, bismillah, sama-sama makmum terlambat masuk sholat jamaah. Misal saya masuk rakaat kedua, sebelah saya masuk rakaat kedua atau ketiga. Setelah imam salam, saya bangkit untuk melanjutkan rakaat keempat, tapi sebelah saya ambil posisi bermakmum saya. Padahal pemahaman saya tidak perlu begitu, tinggal lanjutkan saja sisa rakaat masing-masing. Mohon pencerahannya, Ustaz. Waduh. Ya. Jadi adab atau tata cara masbuk itu juga sudah dijelaskan. Jadi masbuk itu orang yang terlambat berjamaah, gitu ya. Nah,
Yang menjadi imam siapa? Yang menjadi imam itu adalah orang yang pertama sholat jadi imam. Kalau kita datang ya, terlambat 1 rakaat. Nah itu biasanya barengan tuh sama jemaah yang lain. Nah setelah itu selesai kita sisa 1 rakaat lagi. Ya sudah kita melanjutkan sholat sendiri kita. Nah yang lain pun sebenarnya juga tinggal lanjutkan karena kan sudah mengambil posisi makmum dengan imam yang di depan. Jadi tak perlu kemudian dia mundur dan menjadikan teman sebelah kita menjadi imamnya. Gitu. Kecuali mungkin bagi yang baru datang, ya kemudian imam sudah selesai, ada yang masih sholat, boleh saja itu dijadikan sebagai imam yang baru datang. Ya. Nah, tapi alangkah baiknya, kalau menurut Al-Fakir, apalagi tempat yang misalkan kecil, kita tunggu saja sampai selesai dulu yang di depan tuh. Ya, kalau di tempat umum itu kan sampai selesai, mundur semua, maju tuh. Jadi imam baru di depan. Karena kalau kita estafet ke belakang begitu, nanti lama-lama mentok di belakang. Nah, mentok di belakang. Walaupun boleh-boleh saja. Tapi bagusnya kalau di tempat umum, yang mungkin orangnya moving gitu ya, banyak keluar masuk, ya bagusnya langsung ngambil aja di depan. Orang mafhum kok, langsung komat saja, nanti yang zikir itu bisa mundur ke belakang. Gitu. Nah, jadi harusnya tidak ya, tidak menjadikan posisi temannya yang di sebelah itu menjadi imam bagi teman yang di sebelahnya. Dia cukup melanjutkan saja rakaat tersisa karena dia sudah bermakmum dengan imam yang ada di depan. Ya, kalau lebih Terima kasih Ustaz. Ada beberapa pertanyaan yang berikut. Silakan ada pertanyaan lagi untuk kesempatan ini dari materi yang sudah diberikan. Saya mau tanya, Silakan. Mas Icang. Ya, Ustaz tadi disampaikan kalau apa namanya pada saat sholat gitu ya, kita ada sisa makanan terus kemudian ketelan gitu, itu batal sholatnya ya Tat ya. Berarti kalau kayak gitu memang harus gosok gigi yang bersih gitu ya, biar nggak terjadi sampai batal gitu ya Tat ya. Terus kemudian yang kedua saya mau nanyain untuk ini dan untuk sholat itu kan kalau ada perintahnya sholat tepat waktu gitu. Nah tepat waktu itu apakah yang dimaksud itu awal waktu, ataukah yang dimaksud tepat waktu itu selama dalam dalam waktu yang sudah ditentukan itu sebelum jadi dari adzan sampai menjelang sholat sholat yang akan berikutnya gitu. Itu pertanyaannya. Ya, jadi betul makanya disunahkan sebelum kita sholat itu bersiwak. Ya, banyak beberapa hadis yang Rasulullah menganjurkan ya, memang tidak wajib mensunahkan kita untuk bersiwak. Ya siwak itu bisa dengan kain arok ya, atau juga bisa dengan sikat gigi plus pasta gigi yang ada sekarang ya. Silakan saja karena arti siwak itu sebenarnya menggosok gigi gitu. Jadi bukan dengan nggak ada namanya kayu siwak gitu. Itu bukan kayu siwak. Ya, ada juga kayu apa namanya ya, arok atau apa gitu. Nah dulu mungkin karena belum ada sikat gigi gitu ya, belum ada pasta gigi ya pakai kayu itu untuk bersihin sela-sela gigi, khawatir ada makanan yang tertinggal. Nah memang kalau kita sedang sholat, kemudian ada makanan tersisa terus ketelan, nah itu batal. Batal sholatnya bukan batal wudhunya. Ya, maka dia harus mengulang kembali sholatnya atau dia jadi masbuk kalau dia memang berjamaah gitu ya. Itu makanya perhatikan sebelum sholat harus membersihkan giginya. Kalaupun tidak ada sikat gigi, dikumur-kumur dengan bersih, ya, dicolek-colek, dikorek-korek, mungkin ada yang nyilap-nyilap itu sampai kemudian kita yakin di kita itu tidak ada kotoran yang menyempil atau nyangkut di gigi kita. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan as-sholatu ala waqtiha, ya. As-sholatu ala waqtiha itu maksudnya adalah sholat tepat pada waktunya. Jadi memang ada dua hadis. Yang pertama itu as-sholatu ala awwali waqtiha. Jadi ulama hadis mengartikan ala waqtiha itu adalah ala awal waktu. Maksudnya awal waktu itu kapan? Ketika
azan dikumandangkan, kemudian nunggu, kemudian iqomah, nah itu disebut dengan awal waktu. Nah, tapi ketika maknanya adalah ala waktiha, itu di waktunya, tepat pada waktunya, berarti di waktu yang memang disediakan untuk sholat duhur misalkan. Sholat duhur itu kan dimulai dari tergelincirnya matahari dari atas, ya, yang tengah-tengah itu tergelincir sedikit, itu berarti awal waktu. Dan terakhirnya itu adalah ketika bayangan kita sama dengan kita, itu berarti kan waktu asar. Itu kita kerjakan sholat di waktu itu masih disebut sebagai ala waktiha. Misalkan sholat habis azan itu ala waktiha, jam setengah dua juga ala waktiha, ya, jam setengah tiga juga ala waktiha, ya. Bahkan, ya, kita sholat 5 menit mau asar pun itu masih disebut sebagai ala waktiha. Yang tidak boleh itu adalah akhir waktu. Di akhir waktu itu kapan? Yaitu ketika jelang sholat asar. Dan itu bahkan biasanya orang-orang akan sholat seperti burung mematuk makanannya cepat gitu. Cepat, itu yang dicela oleh Rasulullah SAW karena dia terlambat menunda-nunda sholat. Itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Kalau dia dalam perjalanan atau safar, ya sudah dia niatkan di jamak saja biar lebih tenang. Karena sholat itu butuh kehusuan, bukan tergesa-gesa. Ya, kalau memang dia tidak sempat sholat zuhur karena adalah perjalanan yang jauh, ya sudah dijamak saja ke asar, di jamak akhir namanya. Itu akan lebih tenang lagi. Jadi Islam itu sudah memberi solusi sebenarnya bagi orang-orang yang mungkin dalam perjalanannya kena jarak yang jauh gitu ya. Kalau bagi Imam Syafi'i itu kan ada jaraknya. Nah, jarak 85 km minimal itu boleh di jamak atau qashar gitu ya. Tapi bagi imam yang lain selama dalam perjalanan, misalkan jarak dari Bogor ke Jakarta, ya itu sebenarnya udah lebih dari 85 ya kadang-kadang ya. Atau misalkan dari Ciputat ke Jakarta, ya Jakarta Pusat tuh nggak nyampe 85, tapi perjalanannya macet banget misalnya. Kita susah nyari tempat sholat, ya belok nggak bisa, mentok stuck di jalan gitu. Ya turun dulu juga nggak bisa karena jalan-jalan pun juga jalan biasa gitu. Maka kita niatkan saja ya untuk menjamak, tapi tetap diniatkan ketika waktu zuhur tiba, jangan sampai kemudian kita lupa niat. Maksudnya apa? Niat untuk menjamak. Jadi ketika dalam perjalanan kita stuck misalkan, ya Allah saya niat akan menjamak sholat zuhur saya di asar nanti. Nah, baru ketika sudah sampai di waktu yang kosong, luang, jalannya kosong, kita mampir ke masjid. Nah, bisa kita lakukan sholat jamak takhir di waktu asar. Nah, ini sebenarnya rukhsah ya. Nah, bagi imam yang lain itu boleh. Tidak ada syarat minimal jarak. Ya, syarat minimal jarak. Jadi begitu ya pengertian ala waktiha itu. Allah misal. Avantar, kalau untuk sholat Isya itu jadi jarak waktunya sampai kapan batasnya ya? Kalau kan panjang gitu. Oh iya, Isya itu sampai fajar kadib, ya, fajar sodik muncul ya, sampai sholat waktu subuh tiba. Memang panjang. Ya. Jadi sebelum sholat gitu. subuh, iya. Makanya kan ada perintah dari Rasulullah itu mengakhirkan sholat Isya ya. Disunahkan menggabung dengan sholat malam. Tapi bagi orang-orang yang udah terbiasa ya, bagi orang yang belum terbiasa, bablas nanti. Apalagi yang jarang sholat tahajud, kemudian kita coba-coba antara saya mau sholat Isyanya di sepertiga malam, takutnya bablas masuk subuh tiba-tiba itu malah sholat. Iya, sampai tiba waktu sholat berikutnya. Jaraknya begitu. Panjang banget ya berarti ya. Iya, panjang sekali. Iya, sekretar. Iya. Ya, ini terakhir dari Mbak Mida pertanyaan. Izin bertanya, kalau sholat subuh kelewat terus bangun kesiangan jam 9 pagi itu masih bisa sholat subuh, Ustaz? Ya, boleh. Jadi kalau kita kesiangan terus bangun jam 8 atau jam 9, langsung saja sholat setelah subuh, niatkan qodho gitu ya. Ya 2 rakaat. Ini juga pernah dialami oleh Rasulullah SAW ketika pulang perang Uhud atau Tabuk ya, apakah lupa, Uhud atau
Tabuk waktu itu ya. Itu Rasulullah itu kan eh, berkemah ya, berhenti sejenak di tengah perjalanan ya. Kemudian ini kondisinya memang sangat lelah sekali. Semua tidur, tapi Rasulullah meminta satu orang bangun untuk membangunkan sholat subuh. Nah, Rasulullah memerintahkan Bilal ya, Bilal bin Rabah untuk berjaga-jaga, tugasnya untuk membangunkan Rasulullah dan juga para sahabat yang lain ketika waktu subuh tiba. Namun dalam perjalanannya ternyata Bilal pun ketiduran sampai kemudian matahari Rasulullah terbangun oleh cahaya matahari. Jadi Rasulullah yang bangun duluan. Itu waktu sudah lewat subuh, ya sudah matahari naik gitu ya. Maka Rasulullah kemudian kalau tidak salah ya itu menunggu waktu duha tiba, ya. Kemudian berwudu dan mereka sholat subuh berjamaah. Nah, jadi memang mengqadha itu bisa seperti itu. Mungkin karena kelelahan, kecapean, tertidur, terus kelewat kesiangan itu kan ayam dirukhsah ya. Karena rufi'al qalamu an salasin itu diangkat pena atau catatan amal kita adalah untuk tiga orang ya. Yang pertama diantaranya adalah orang yang hilang kesadaran sampai dia orang yang tidur sampai dia yastayqid ya. Orang yang tidur sampai dia kemudian bangun. Nah, itu termasuk bagian daripada yang yanamu summa yastayqid. Dia boleh. Tapi jangan dibiasakan. Kalau kebiasaan itu namanya bukan rusak lagi. Ya dia begadang terus ya sampai jam 2, jam 3 gitu. Terus dia tidur, bangun kesiangan. Itu namanya Allah juga tahu ya hati kita ya. Mana yang mungkin memang kita kesiangan betul, mana yang ya udah disengaja. Allah SWT. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Sekarang Ustaz, silakan pertanyaan pertama untuk Baik, kuis. Tab dari 23, coba sebutkan 2 saja hikmah atau faidah sholat. Hikmah dan keutamaannya sholat. Boleh 23 yang tadi. dari Mbak Nida nih, Ustaz. Ada Masya Allah. Ini kayaknya menghapus belum udah mencatat dosa, ini. meninggikan derajat, sebaik-baik aturan, sebaik-baik amal, sebagai obat. Allahu Akbar. Barakallahu fikum Mbak Dina. Hasan tuh. Silakan satu lagi, Ustaz. Satu lagi. Sholat itu artinya apa sih? As-sholatu. Arti sholat itu apa? Sholat itu artinya apa? As-sholatu. Yakni sholat itu secara bahasa adalah silakan, mudah sekali ini. Panggisan, sholat itu doa, meneguhkan hati dan mencegah keji dan mungkar. Taib. As-sholatu yani ad-du'a. Taib, Hasan tuh. Barakallahu. Betul. Terima kasih pada pertanyaannya, Ustaz, dan barakallah yang bisa menjawab. Ya. Akhirnya sampai juga kita di penghujung kajian pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.